Pernahkah kamu melihat seekor kucing hitam yang berjalan di trotoar? Dan entah kenapa momen itu terasa tidak mengenakan. Di cerita nenek hingga candaan di tongkrongan, kucing hitam selalu diberi peran yang sama, yakni sebagai simbol kabar buruk. Tapi bagaimana sebuah makhluk kecil berbulu imut dan lucu bisa menanggung beban cerita manusia selama ratusan tahun? Di konten kali ini, kita akan menelusuri asal-usul, beragam makna, dan dampak nyata dari mitos itu. Dari Mesir kuno hingga adopsi modern. Siapkan snack kesukaan kalian dan tarik selimut nyaman kalian. Mari kita bongkar kenapa kucing hitam sering dianggap simbol kesialan. Kembali lagi di channel Jurnal Kosan. Kali ini kita akan menyelami sejarah, budaya, dan cerita-cerita sehari-hari yang ternyata menyimpan makna besar. Jika kamu suka cerita ini, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi. Oke, sekarang kita kembali ke seimut kucing hitam. Kisah kucing berwarna hitam bukan selalu berawal dari kegelapan. Dari Mesir kuno, kucing seringkali digambarkan hitam, dihormati atau diberi gelar Bastet, yakni dewi pelindung rumah dan kesuburan. Kadang itu dikaitkan dengan kucing. Memiliki kucing bisa jadi tanda perlindungan dan keberuntungan. Namun, seiring waktu berjalan, konteks mulai berubah. Di Eropa abad pertengahan, ketika wabah, kelaparan, dan ketidakpastian merajalela, orang berusaha mencari sebuah kambing hitam. Kucing hitam kerap beredar di malam hari, bergerak di lorong gelap, senang berkeliaran di kegelapan. Mereka menjadi simbol yang mudah untuk dikaitkan dengan hal-hal yang menakutkan. Selanjutnya, pada masa pemburuan penyihir, figur penyihir dan hewan penggiringnya di saat itu sering digambarkan sebagai kucing. Kadang digambarkan berwarna hitam. Hubungan ini menambah bobot pada persepsi negatif. Kucing tak lagi sekedar hewan. Ia bagian dari jaringan ketakutan yang lebih besar tentang sihir dan kekuasaan gelap. Sebelum stigma kesialan itu beredar, banyak budaya memandang kucing hitam itu baik. Di Mesir, melindungi rumah yang berisi keluarga adalah peran kucing, sehingga membunuh kucing dianggap kutukan berat. Di mitologi Norse, Freya, dewi cinta dan perang, diceritakan mereka menaiki kereta yang ditarik oleh dua kucing, dengan warna yang sering digambarkan warna gelap atau hitam, yang melambangkan keberuntungan serta kekuatan. Nah, masuk ke abad pertengahan, Eropa dilanda wabah, perang, dan kesengsaraan. Ketika penjelasan ilmiah tidak tersedia, masyarakat mencari sebab dan kadang memilih yang terlihat berbeda atau misterius sebagai kambing hitam. Kucing hitam yang sering muncul pada malam menjadi sasaran tanda tanya itu. Cerita tentang penyihir dan peliharaannya semakin populer, dan secara sosial, kucing hitam kehilangan konotasi perlindungan menjadi simbol kecurigaan. Saat pengadilan penyihir merebak pada abad ke-16 dan ke-17, saksi dan tuduhan sering mencakup pernyataan bahwa penyihir memiliki peliharaan atau binatang yang membantu melakukan sihir. Karena kucing bisa dikatakan hewan kecil yang mudah dipelihara dan sering ada di rumah, kucing, termasuk yang hitam, mudah dilabeli sebagai penggiring, termasuk dokumen-dokumen dan pengakuan paksa yang kini kita baca sebagai hasil tekanan dan histeria sosial. Menariknya, di kalangan pelaut justru banyak kepercayaan positif. Seekor kucing yang memilih naik ke kapal dianggap membawa keberuntungan. Pemburu tikus sekaligus pelindung dari penyakit yang dibawa oleh tikus. Di beberapa komunitas pelayaran, melihat kucing hitam menyeberang jalan dianggap pertanda baik. National Geographic menulis banyak anekdot tentang hubungan erat pelaut dan kucing di kapal. Jadi, konteks sangat menentukan. Kucing hitam di kapal itu berarti mitra berharga. Sedangkan di lorong kota, pada malam gulita, itu disebut potensi tanda buruk. Semuanya tergantung budaya dan pengalaman. Di era modern, alasan yang tampak praktis juga muncul. Kucing hitam seringkali kurang menonjol dalam fotografi. Mereka tidak fotogenik, yang menyebabkan di foto profil shelter atau penampungan membuatnya tidak banyak orang menoleh atau dilirik di web adopsi. Selain itu, sebagian orang mengklaim sulit membaca ekspresi kucing hitam dari foto. Ini berarti kucing hitam kurang mendapatkan perhatian di platform adopsi online.
dan itu berkontribusi pada lamanya tinggal di shelter. Organisasi kesejahteraan hewan seperti RSPCA dan studi akademis telah menyorot fenomena ini. Ada data yang menegaskan masalah ini. Studi di shelter urban menemukan kucing berwarna gelap mengalami tingkat adopsi lebih rendah dan tingkat eutanasia lebih tinggi dalam sampel tertentu. Selain itu, organisasi advokasi melaporkan kenaikan insiden kekerasan atau penelantaran terhadap kucing hitam menjelang Halloween, sehingga beberapa shelter menghentikan adopsi kucing hitam selama musim itu untuk melindungi mereka. Untungnya, banyak organisasi yang bergerak dengan mengkampanyekan Black Cat Month, event adopsi bertema, dan edukasi masyarakat yang bertujuan menggeser narasi. Shelter juga mengubah cara memfoto kucing hitam dengan mengatur pencahayaan dan latar, menulis profil yang lebih kuat, dan mengedukasi publik mengenai arti mitos. Ada juga gerakan sosial yang menolak menjadikan kucing hitam sebagai prop di Halloween. Jadi, kenapa kucing hitam sering dianggap simbol kesialan? Karena kombinasi sejarah, hubungan dengan pemburuan penyihir, konteks lokal yang berbeda-beda, dan faktor modern seperti bias visual dan cara foto online diproduksi. Namun, juga penting diingat, di banyak budaya kucing hitam membawa keberuntungan. Persepsi adalah cerita manusia, dan kita bisa mengubah ceritanya. Apakah kamu punya pengalaman dengan kucing hitam? Baik lucu atau mistis? Tulis di kolom komentar. Like video ini dan share kalau kamu kenal seseorang yang harus lihat ini. Sampai jumpa di video berikutnya.